Jumpa lagi di SJW News, berita paling open mind. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Minal aidin juga Om. Minal aidin Om. Sorry nih Om, ini saya manggil Om bukan emang kotak-kotakan gender paman sendiri gitu, tapi saya cuma bilang mohon maaf lahir batin dan iya. Kabar sehat Om, kabar sehat kok. Apa? Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Nggak, ini degrading apa gimana maksudnya nih? Ya aku tersinggung Om, nggak boleh. Nggak. Block kontak. Delete kontak, block forever, are you sure? Yes. Om gue Dut masih gak open minded sampai sekarang. Gimana Dut? Gue telepon niatnya mau lebaran kan, halal bihalal kan. Iya. Dia bilang sama gue, dia bilang ke gue langsung, dia bilang kapan nikah? Wah, gila loh masih. parah Dut. Hari gini masih ada yang bertanya kayak gitu Itu Dut. dia. Ya ampun. Privacy gue diserang. Habis itu kan seakan-akan dia bilang kayak lu belum nikah sampai sekarang, lu gak punya kualitas, lu gak laku. Kan seakan-akan kayak Ini pemikiran manusia sekarang mau dibawa kemana sih? Mau dibawa ke primitif lagi gitu? Iya Dut? Gimana makanya sih? Dut, makanya. Masih untung yang ditanya gue, orang yang cukup open minded kan. Iya. Gimana kalau teman-teman gue yang child free ditanya kayak gitu? Wah, Dia mau jadi Kacau. Twitter apa gimana? Itulah kadang gue jujur ya, sebelnya kalau acara keluarga tuh gitu. Karena tuh pertanyaannya suka jahat gitu. Gue pernah ditanya, gue datang nih, gue ditanya langsung. Sibuk apa sekarang? Apaan sih? Kok berani-beraninya nanya kayak gitu? apa hubungannya Makanya. gitu? Terus kalau gue sibuk apa? Lu mau bantu atau gimana gitu Iya. maksudnya gitu? Apa lo ada asumsi gue gak punya kesibukan gitu? Maksudnya kan ya itu privacy gue dong, day to day gue ya gue yang ngejalanin, gue Iya. yang milih jalan sendiri. Gue sibuk nggak sibuk itu urusan gue dan handphone gue gitu. Iya bener. Bahkan pas misalkan gue pamit ya kayak Om saya pamit duluan pulang gitu kan. Oke Za, naik apa? Loh kan mau kotak-kotakan person berdasarkan kendaraan gitu, terlalu vehicle oriented menurut gue. Kacau kalau kayak gini. Dut. Emang kalau gue naik Supra atau Tesla emang akan beda kelakuan lo gitu kan? Iya. Itu parah banget, makanya gue sekarang tuh lebaran gue lebih prefer via Zoom sebenarnya. Karena kok gue datang langsung tuh pernah sampai ada tante gue ngomong gini. Ini di depan muka gue tanpa perasaan bersalah, dia bilang sama gue, silakan saya ketupatnya. Dia ngomong gitu tuh. Kacau. Ini orang nggak menghargai. Kalau gue diet karbo gimana? Makanya dia kan nggak tahu program gue lagi apa kan. Iya. Dia malah ngedemand gue untuk makan ketupat gitu aja. Menurut gue itu Dan opor offensive ayam, banget. Dut. Sorry itu saya. Heeh. Kayak dia nggak tahu gitu kalau grup-grup vegan kita tahu gimana gitu kalau misalkan. nyakitin lah. Terus opor ayam, rendang, sapi, oh my god itu gimana rasanya sapi-sapi dan ayam-ayam itu berkorban gitu Dut. Bener dan ya santan kan juga ini Dut ya, maksudnya santan di Indo ya, maksudnya kalau di luar mungkin udah lebih inilah ya. Teman-teman gue santan di US sih mereka langsung free dari lemak Dut. Free dari lemak kan. Iya. Kalau di sini kan makanya Santannya tuh kalau teman-teman gue di US tuh bening Dut semuanya Dut. Nggak ada yang kayak Nggak di ada sini yang yang ada kental-kental warna-warnanya, kayak iya. gitu tuh nggak ada Iya, Dut. iya, Santannya bening semuanya Dut. Jadi udah kita tahu bahwa itu memang bener-bener dari natural banget natural gitu. banget ya. Ya udahlah, untung gue udah blog tadi, gue udah delete kontak juga. Paling ntar malam gue bikin tweet lah tentang Iya harus Dut. Biar lu tahu teman-teman kita akan retweet dan kita akan bikin movement tentang itu. Dut. Oke lah, Dut. Ya. Kita langsung masuk ke. Oke. Ada berita apa nih hari ini? Ini berita pertama ada satu video Dut. Oke. Ya ini masih mengenai pelecehan keluarga nih Dut. Kita lihat. Masih nih ya. Kita lihat Dut. Oke. Oh ini lagi acara-acara lebaran juga nih. Ya. Iya, satu. Usah digituin. Ya udah tapi langsung udah pakai itu. Tom, bukan apa Tom? Tommy. Agak lucu Tom. Kacau Dut. Kenapa sih harus ada pemaksaan Dut terhadap generasi kita sekarang ini Dut gitu loh. Iya. Terlalu banyak yang harus kita terima dari keluarga gitu, terlalu banyak pressure hanya untuk sebuah foto Dut. Dan tadi ada privacy rambutnya dia diacak-acak segala ya, rambutnya dia otoritasnya dia harusnya. Iya, rambut tuh mahkotanya dia bukan mahkota orang lain. Bukan mahkota orang lain gitu. Dan kalau dia memang nggak mau diajak foto gitu, kan tadi kan katanya susah diajak foto kan. Iya. Ya itu hak dia sepenuhnya sebagai manusia. Iya. Menurut gua kan, maksudnya ya keluarganya mau tanggung jawab kalau fotonya
ntar di screenshot sama orang dibikin NFT segala macam kan keluarga juga pasti nggak akan tanggung Sorry jawab. tuh saya keluarga sekarang kan masih belum mengerti bagaimana Iya. data yang kita punya, foto yang kita punya itu akan dipakai orang di Itu internet dia. dengan seenak-enaknya, Dud. Jadi itu tadi terlalu ini ya, maksudnya kurang memberikan freedom of expression kepada anaknya. Betul, gitu dan kan. siapa tahu topi yang mau dipakai itu memang endorsement yang harus dia pakai Nah terus, iya, benar. Atau memang dia sedang mensupport UMKM lokal punya temennya apa gimana kan, Iya. tapi malah Dihalang-halangi. dihalang-halangi. Ini gitu. keluarga yang kayak gini nih yang nggak ngerti bagaimana kita punya impact besar terhadap foto yang kita punya Iya. di sosial media. Iya, jejak digital tuh. Iya Dan itu. kayaknya nih keluarga yang menurut gue mungkin orang tuanya juga tadi agak dictatorship karena bisa kita lihat dari baju harus samaan kan. Mas gue kan kenapa sih dia nggak boleh pilih fashionnya sendiri gitu? Seragam, Dud. Coba Iya, dia udah dewasa loh. Maksud gue, tolonglah nggak Nih. bisa kayak gitu. keluarga-keluarga yang kayak gini cocoknya tinggal di Korea Utara, Dud. Sorry itu saya, Dud. Iya benar kurang pas untuk di sini bareng Kurang kita. pas kan. untuk di sini bareng Iya, kita. iya, Dud. iya, Teman-teman gue yang di US sih nggak pernah ada yang kaos-kaos couple atau Iyalah. yang jahit-jahit kain sama keluarga semuanya bajunya samaan gitu, Dud. Nggak ada, Dud. Gua ya kita doakan yang terbaik lah untuk anak itu. Iya. Semoga dia bisa bergaya rambut sesuka hatinya, Betul. mental health terjaga dan Betul. privasi dia juga aman gitu. Itu yang kita harapkan. Itu dia, makanya ya sorry tuh saya, Dud ya. Hal-hal kayak gini tuh yang bikin teman-teman gua di US tuh nggak ada yang ngerayain Lebaran, Dud. Iya benar karena mereka udah tahu bahwa hal-hal toksik kayak gini tuh harus dihindari. Iya, betul. Gitu ya kan. Jadi Oke. Oke lah, Dut. Gua ada berita juga nih, Dut nih. Apa, Dud? Berita kedua ini ambulans ditangkap karena nerobos one way puncak tapi nggak bawa pasien tapi bawa keluarga yang lagi mau liburan. Terus dia ditangkap ambulans. Gini loh, puncak itu setahu gua pasti konteksnya healing kan. Iya. Nah orang tuh pada banyak yang marah di kolom komentar katanya kayak ini kan nggak sakit ngapain naik ambulans loh. Sorry tuh saya penyakit mental yang self diagnose Iya. itu pun juga sebuah penyakit walaupun self diagnose gitu. Iya. Itu sebuah penyakit juga gitu. Dan itu penyakit itu bisa dibawa pakai ambulans, Dud. Iya makanya valid kan. Iya. Jadi misalkan ada gen-Z galau gitu atau gen-Z ngerasa kayak gue kayak bipolar deh. Terus dia mau party ke Holy Wings, dia berhak naik ambulans sebenarnya. Iya. Boleh-boleh aja. Karena dia tahu dia bipolar gitu. Iya, walaupun sebenarnya tidak didiagnosa siapapun. Iya. Tapi kalau dia udah merasa sendiri, ya nggak masalah. Sama itu seperti- keputusan dia. Iya keputusan dia. Kan penyakit mental kita, penyakit mental gen ABG ini keputusan mereka sendiri kan. Dan juga, Dud, kita bisa lihat di sini gimana kayak yang lu bilang vehicle Vehicle oriented, iya. vehicle oriented, Oriented, Dud. Emang kenapa kalau orang misalkan mau ke puncak pakai ambulans terus kenapa harus di stop? Emang orang yang naik Pajero, orang yang naik Tesla, lu bilang kalau ke puncak mereka akan stop gitu kalau ada orang di dalamnya? Kan enggak. Iya, Kenapa iya lu sih, harus iya hanya karena dia tidak sanggup untuk beli Pajero, dia tidak sanggup untuk beli Mercy, dan akhirnya dia hanya bisa naik ambulans dengan berusaha ada di belakang. Dude, sorry Dude, tuh saya nggak iya, enak iya, tuh, iya, nggak iya. enak tuh ada di belakang ambulans ya. Tapi mereka mau untuk naik itu, terus di stop hanya karena ambulans, Dude. Iya, ini sebenarnya mereka korban sih, Dut. Sebenarnya mereka tuh ya mereka cuma pengen healing ke puncak tapi ya rintangannya sekeras ini gitu. Memang Parah, Dude. Ini perlu banyak ada perubahan di negara kita kalau mengenai masalah kayak gini. iya. Harusnya penyakit mental self diagnose juga diberikan privilege ya karena mereka kan orang-orang yang kurang privilege sebetulnya gitu. Betul. Kan. Kayak mereka diagnosa aja sendiri. Masih untung liburan masih ada yang nemenin, kasihlah ambulans itu lewat. Kan harusnya kan gitu sebenarnya. Iya. Ya udahlah gitu loh, nggak usah membeda-bedakan orang dari vehicle apa Dari yang dia vehicle-nya. pakai. Gitu. Iya, itu dia. Oke, Dut, kita bikin hashtag aja we stay with vehicle, Dut. We stay with vehicle. Whatever your vehicle, you deserve to go to puncak for Iya, healing gitu iya, kan. iya, that's Bener-bener right, that's harus right, sih. Dut. Ntar That's gue right, Dut. kabarin circle-circle sosialita gue deh ya, supaya Iya. nge-push threadnya lebih. Meskipun sorry tuh saya, Dut, temen gue di US tuh nggak pernah ada yang naik ambulans buat healing ke puncak tuh nggak ada. Nggak ada ya? Tapi ini kan negara timur ya, Dut. Iya, Jadi kita beda harus budaya terima lah. beda Iya, budaya, iya, Dut. iya, beda Oke. budaya lah. Oke, Dut. Gitu ya. Oke, Dut, masih lagi, Dut? Ada nih. Ini ada berita yang ketiga nih, Dut. Berita yang ketiga ini ada dari salah satu artis panutan kita nih, Dut. Oke. Cesar live TikTok sampai berujung nyabu, sampai diduga nyabu berujung di komen ex istri dan BNN. Oke.
hak BNN dan ex istrinya gitu loh ketika dia memberikan skill untuk bisa live TikTok selama 24 jam, Dut. Bener. Dan tapi gue juga harus gini, Dut ya. Gue juga sorry to say, gue harus memberikan ya advice dan petuah kepada Cesar juga gitu. Live TikTok 24 jam itu kok lu nggak merhatiin work life balance tuh sih, maksudnya itu kan lu tolong dong, me time-nya kapan, ya kan? Betul. Postingnya kapan gitu, maksud gue ya mental health lu tuh utama, baru live TikTok, harusnya gitu kan menurut gue. Dan ini, aduh sorry tuh saya nih, Cesar ini akan menjadi benchmark yang baru untuk para karyawan-karyawan di Indonesia, terutama para buru-buru di Indonesia. Nah itu takutnya begitu. Nanti perusahaan jadi bilang, wah Cesar aja bisa live TikTok 24 jam. Iya. Berarti lu bisa kerja di pabrik selama 24 jam, Dut. Nah itu kan. Wah kacau kalau kayak gitu, Dut. Kacau, Dut. Kacau, karena dari jam 9 sampai jam 5 aja udah banyak Gen Z yang ngeluh di sosmed gitu. Apalagi kalau standar Cesar ini nanti dijadikan ya benchmark baru jadinya. Jangan sampai lamaran agency ntar ada working hours Cesar gitu kan bahaya. Iya. Tolonglah Cesar ya. Pikirin juga collateral damage ya gitu maksudnya. Iya betul. Ya kan? Jangan sampai nanti teman-teman yang di agency mereka bisa minta klien bisa minta revisi terus dan mintanya cepet terus untuk baliknya ke klien, Dut. Karena dia bilang Cesar aja bisa live 24 jam. Iya. Masa lo nggak bisa revisi 24 jam sih? Bener. Gitu, Dut. Pasti bilang ya revisi kan nggak sekenceng ini juga, Mas. Nah, Cesar jogetnya kenceng kok. Nah itu kan menjebak banget gitu. Iya. Mungkin jangan-jangan sebenarnya BNN ini bukan curiga Cesar nyabu, Dut. Mungkin mereka concern sebenarnya, khawatir kayak Cesar nih belum ada me time nih, belum ada istirahat nih, kan dia belum nonton Single Inferno di Netflix gitu. Maksudnya kalau dia fokus live TikTok kan. Betul. Itu dia. Dan ini kayaknya dia bukan tanggal 5 nih, Dut. Dia bukan tanggal 5 kalau dia live-nya. Karena kalau tanggal 5 dia udah pasti nonton Doctor Strange, Dut. Karena itu adalah hari pertama di mana tiket itu ada dan semua orang wajib nonton. Dia nggak mungkin tanggal 5 ini. Nggak mungkin. Dia harusnya FOMO. Ya harusnya FOMO. Dan gini yang gue khawatirin sebenarnya, kalau dia live TikTok 24 jam nih, kan dia berarti nggak buka sosmed kan? Iya. Nah gimana dia tahu kalau Anderson Paak tuh ganti foto pakai Pak Tarno gitu? Kan iya. Gue takut dia FOMO kalau dia tahu telat gitu kan? Iya. Itu susah tuh. Kacau, Dut kalau kayak gitu, Dut. Intinya ya, tapi apa ya? Sebenarnya mungkin bukan BNN yang menyamparin si Cesar, tapi Muri seharusnya ya kan. Harusnya Muri memberikan penghargaan, ini live TikTok terpanjang nih. Iya, supaya orang juga tahu bahwa ini adalah prestasi tertinggi, bukan standar rata-rata dari pekerja Indonesia. Bukan. Itu harusnya begitu, Dut. Muri yang harusnya datang ke dia, Dut. Supaya para pegawai startup juga bisa aman dari benchmark tadi itu. Iya, gitu. benar, Benar. Iya. Oke. Kalau kayak gitu, Dut. Oke lah ya, demikianlah. Terima kasih teman saya. Tapi Dut, kita sebenarnya harus coba juga, Dut. Mungkin kita harus mengalahkan rekornya Cesar. Coba kita live 27 jam nih sekarang nih. Sekarang ini, Dut, kita harus udah langsung ngalahin Cesar dong. Iya. Oke ya. Oke. Sebelumnya tolong siapin diet lunchbox sama kopi yang low carb untuk saya, karena ini mau 27 jam running terus ya, nggak putus. Iya. Sama yang organik ya, sama jangan plastik lagi dong kayak kemarin, jangan tuh. Iya. Dan tolong gua minuman bubble gua, tolong jangan di plastik juga ya. Tolong langsung taruh aja, jangan sampai gua nanti live gua keganggu gara-gara gua minta minuman bubble gua, itu nggak bisa. Iya, jangan. Sama itu jadwal Zoom meeting crypto sama webinar yoga online gua bisa diundur dulu ya, karena ini lebih urgent teman-teman. Ini lebih urgent nih. Benar ya. Gitu ya. Dan semua lagu-lagu yang FYP di TikTok bisikin aja di gua. Nanti gua akan bikin setelah gua bikin live ini. Iya. Langsung ya. Langsung. Nanti gua akan langsung ya. Iya. Oke lah, terima kasih udah menyaksikan ya. Kita beri lagi di series berikutnya, Stay Mindfulness and Speech No Hate. Iya. Halo guys. Wey, TikTok viewer. Request dong.